Ilya-san off mic. Wakarimashita. Oke des. Dari Dosang juga off mic ya. Hai. Oke, Evan-san. Gimana? はい、MRF。Oke. Ilham. はい、Ilham. DJ。Oke. Hadir ya. Oke. Tony. 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 Oke. Oh, off mic itu misalnya. Oke des. Jenny. Sang Sirana ini. Andika. Andika-sang. Andika. Mada desu ne. Hai, oke desu ne minasan. Ja, hajime mashou. Kalau begitu kita langsung saja itu mempelajari materi untuk hari kelima ini minasan ya. Live day go. Hajime mashou ne. Oke, gaming nih Mas Minasan bisa kelihatan ya minasan ya? Bisa kelihatan minasan? 石原先生。Oke desu ne. 石原先 Hari 生。ini bumbunya coto desu ne. Sedikit agak sulit karena kita akan mempelajari perubahan kata kerja lagi ya Minasang ya. Kemarin itu kita sudah mempelajari satu kata kerja ya Minasang perubahan kata dua ya Minasang ya dua perubahan kata kerja ya. Pertama itu kita perubahan kata kerja bentuk yang mana Minasang bentuk? Hai, ポテン bentuk シャル。potensial. Satu lagi bentuk apa Minasang? 得 Belum 意 ya? 語。Apa? その敬語先生。Oh iya, perubahan yang itu yang apa sih namanya itu yang hai, yang sopan dan yang ini ya Minasan yang lebih sopan. Oke, nah sekarang itu kita akan mempelajari perubahan kata kerja lagi nih Minasan. Jadi karena semakin banyak ya Minasan ya saya sarankan Minasan itu membuat tabel nanti atau membuat catatan perubahan-perubahan kata kerja Minasan supaya nanti kalau misalnya Minasan lupa, Minasan nggak usah pusing-pusing lagi lihat video, Minasan tinggal lihat ke catatan yang Minasan saja. Oke, Desna, di sini ya minasang ya tujuan pembelajarannya kita memahami tata bahasa dalam bahasa Jepang yang berhubungan dengan pola kalimat yang menunjukkan ajakan ya minasang ya. Ajakan lalu menunjukkan rencana, pendapat dan perkiraan. Oke, lalu di sini kita isi pembelajarannya memahami kalimat ajakan, lalu memahami pola kalimat yang menunjukkan rencana dan berpendapat. Lalu pola kalimat menunjukkan perkiraan dan juga partikel yang digunakan dalam kalimat kasual ya minasang ya. Hai, kita langsung saja ke bentuk ajakan yang minasang ya, pola kalimat ajakan. Nah, minasang, seperti yang minasang tahu waktu dulu minasang di N5 pernah minasang membahas mengenai ajakan juga ya minasang ya, bumpo ajakan. Kira-kira minasang masih ingat tidak bumpo ajakan yang di N5 itu apa minasang? Mengajak. Kalau mau mengajak itu pakainya 足を。あ、そうか。masho itu hai. Ya oke, bentuk ajakan juga itu benar sekali masho ya minasangnya atau masengka ya. Masengka mengajak gitu ya. Masengka, masengka atau masyo. Masengka atau masyo ya minasang ya. Masyo. Nah, ini bentuk N5 ya minasang. Nah, kalau bentuk N4 ini ada perubahan kata kerja ya minasang ya. Perubahan kata kerja ini biasanya itu ada tiga golongan seperti biasa minasang ya. Kata kerja bentuk golongan satu dan juga golongan dua ya minasang ya, golongan tiga. Nah, kalau golongan satu seperti biasa ya minasang ya, utsurumu bunoku gusu itu akan berubah huruf vokalnya menjadi huruf O, lalu ditambahin U. Ya, di sini ada kata kau. Kau itu artinya membeli. Nah, kalau misalnya bentuk ajakannya adalah kau, minasang kau itu artinya ayo beli. I desu ne. Kalau di sini ada membawa motsu maka akan berubah menjadi moto. Artinya ayo bawa. Ini nih. Hai, di sini ada menjual uru, urimas. Uru desnya minasang ya. Nah, kalau bentuk ajakannya ikoke-nya maka akan berubah menjadi uro. Ayo jual seperti itu. Yomu membaca, yomo maka artinya akan berubah menjadi ayo membaca seperti itu. Ini golongan satu ya minasang ya. Berarti kita simpulkan lagi di sini ya. Mari kita tulis di sini ya minasang ya. Huruf I, minasang U, S, Ru, Mu, Bu, Nu, Ku, Gu, Su akan berubah ya minasang semuanya. Berubah menjadi huruf vokal O dan ditambahin U.
Hai. U akan berubah menjadi O dan tambahin U. Su akan berubah menjadi To. Baru akan menjadi apa minasang? Ro. Mu ro, akan berubah menjadi Mo. mo, Bu, Bo. Bo. Oke. Nu, No. Ku, Ko. Gu, Go. Se, So. Seperti itu ya minasang ya. Ini golongan satu. Nah, saya akan nanya ke beberapa minasang ya minasang. Di sini ada kata asobimas. Asobimas itu artinya apa minasang? main, Bermain. Main. Maka kalau misalnya mengajak, ayo main. asobo, Asobo. Yoni Asobo. Ini ingat ya minasang ya. Ini bentuk ajakannya tidak bisa digunakan kalau minasang mengajak atasan. Atasan minasang. Jadi kalau misalnya ini tuh bisanya mengajaknya ke teman. Hai, kalau misalnya Minasa mau mengajak atasan itu tidak bisa menggunakan masyo atau asobo yang ini bentuk ajakan yang ini, tapi menggunakannya masengkah, jadi menawarkan, ya. Oke, Desneng. Jadi nggak ini hati-hati ya pemakaiannya ya. Terus kalau di sini ada kata oyogu, artinya apa oyogu? Renang. Berenang. Maka kalau ayo berenang, Oyogo. oyo go. Hai, seperti itu. Ini Desneng. Oke, golongan satu bisa ya minasang ya. Nah, kalau golongan dua lebih gampang lagi ya minasang ya. Seperti biasa, ru-nya hilang atau masnya hilang dan digantikan dengan yo. Yo saja, seperti ini. Baik, mas. Nih, mas. Contohnya, makan itu apa minasang? Taberu. Taberu. Maka akan berubah menjadi ayo makan tapi yuk, Tabeyo. tabeyo. Seperti itu. Kalau tidur apa minasang? nero, Neru. Neru. Maka kalau ayo tidur, nero, Neyo. neo. Neo. Jadiですね neyo, Neo. Nyo. Nah, Neo. Ini ですね Bisa minasanya ya. Nah, Bisa kalau sensei. golongan tiga itu harus mau nggak mau dihafalin minasanya ya. Kimas atau kuru akan bawa menjadi koyo. Koyo. Dan si masnya akan bawa menjadi shio. Shio. Seperti itu. iyo, Shio. Ini ですね Bisa ya minasang ya. Ini adalah perubahan bentuk ajakan atau ikoke namanya. Yang artinya itu ayo. Ide shoka. Bisa dipahami ya? Ayo sensei. Oke deh. Ya kita langsung saja. Nah, di sini minasang ya. Nah ini yang tadi kita ini minasang ya. Kalau golongan satu itu semuanya unsur bunuh khususnya akan belum menjadi O dan tambahin U. Nah kalau golongan dua, yo akan berubah ru akan berubah menjadi yo. Koredesnya makan, taberu, tabeyo. Kiru memakai, ayo pakai adalah kyo. Kuru, koyo, suru, shio. Seperti itu. Hai, ini yang minasanya, ini cara menggunakannya. Di sini, oshishi o tabemasho. Maka kan tabemasho itu masih bentuk sopan yang minasanya. Tabemasho. Nah, kalau bentuk kasualnya itu adalah osushi o tabeyo. Seperti itu. Di Disney minasang. Jadi kalau pakai masho itu kesannya lebih formal. Tapi kalau misalnya pengen lebih santai, lebih casual itu menggunakannya yo atau bentuk ajakan ini. Boleh Disney. Party nikimasho. Ayo kita datang ke pesta. Nah, di sini ada kalau bentuk santainya adalah party ni koyo. Seperti itu. Sensei ni kikimasho. Nah, kalau bentuk kasualnya adalah sensei ni kiko. Seperti itu. Ide shoka. Hai. Saya akan menulis dalam bentuk masyonya. Minasan silakan rubah bentuk yo-nya ya, bentuk ikoke-nya. Misalnya gohan o no kori masyo. Oke. Saya pengen Nani-san. Tusuk. Masak ini gohan.
Gohang, Gohang o Mm-mm. naro Noko, nokori naroyo. masho. Noko, Oh, nokoroyo. nokoro. Nokoro. Iya, karena ini golongan satu ya, nokori, mas. Nah, gohang oh nokoro. Nokori mas itu artinya menyisakan. Jadi, ayo kita sisakan nasi. Sebenarnya ini nggak boleh minasang ya. Tapi ini ajakan. Gohang oh nokoro. Seperti itu. Jadi nih. Lagi satu lagi ya, minasang ya. Misalnya, ini saya berubah menjadi, saya bentuk ajakannya minasang. Silakan berubah menjadi bentuk kamus ya minasang ya. Contohnya adalah, eh, shikeng oh shio. Maka bentuk masuknya apa nih kira-kira? Shikeng oh shio. Coba sayang. Ya masuk. Ikan gosip. Shio. Apa? Sayur Masuk. Shikeng oh Chicken wo shimashu. shimasho. Benar sekali. Bisa ya minasang ya? Kantan desu ne. Oke はい、desu ne. 先生。Penggunaan ikoke ini ada yang mau tanyakan dulu tidak minasang? Iya desu ne? Oke des. Kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi, kita langsung lanjut saja ke bumpo berikutnya minasang ya. Hai, coba mati kudasai. Hai. Oke. Oke, Des. Ini nanti minasan silakan kerjakan sendiri. Oke, Des. Ya, segini minasan segini sih maksudnya Korea rencana dan berpendapat. Ini minasan nih. Oke. Di sini ada yang dinamakan dengan KT dan kasehing. KT dan kasehing yang minasan ya artinya barang elektronik rumah tangga. KT itu artinya rumah tangga, Denka itu elektronik, sehing itu barang. Jadi KT Kaseng itu artinya barang elektronik rumah tangga. Oke, lalu di sini ada kata suihangki, rice cooker. Rice cooker yang minasanya ya. Lalu ada kata kagu, artinya perabotan rumah tangga atau mebel yang minasanya ya. Di sini ada juga TQB, hari libur tetap. Maksudnya hari libur tetap itu adalah hari Minggu dan Sabtu ya minasang di Jepang seperti itu. Lalu ada konsato tiket no hangbai, penjualan tiket konser seperti itu. Jadi yes. Segini sih maksudnya minasang. Hai, di sini ada Bucueng, artinya kebun binatang. Kaigang itu artinya pantai ya minasang ya. Lalu ada Saka. Ingat kalau Saka tulisannya seperti ini, hiragana dalam hiragana, maka artinya itu pengarang. Kalau dalam katakana itu artinya sepak bola. Jadi hati-hati ya minasang ya. Di sini ada Benggoshi artinya pengacara. Hai. Segi Korea des Shorai, desnya masa depan, Shorai itu masa depan, lalu ada Kaijo, artinya gedung acara. Pasti dari Minasang di sini ada yang mau bertanya, Sensei, bukannya masa depan itu Mirai ya, Sensei ya? Jadi Minasang, Mirai sama Shorai itu agak berbeda ya. Kalau Shorai itu biasanya jangkauannya itu lebih pendek. Contohnya Shorai itu 10 tahun yang akan datang, misalnya 7 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Jadi jangkauannya masih kita bisa jangkau. Tapi kalau Mirai, Mirai itu jangkauannya itu lebih jauh, bisa 100 tahun ke depan, atau 50 tahun ke depan, atau mungkin ya bisa 1000 tahun yang akan datang seperti itu. Jadi kalau jangkauan Mirai itu lebih luas ya minasanya. Kalau Shora itu biasanya lebih dekat. Seperti itu. Jadi tolong nanti kalau misalnya Minasang mengarang mengarangnya Minasang ya, kalau misalnya untuk cita-cita lebih baik itu menggunakan shorai daripada mirai ya minasang. Kalau berarti kalau mirai itu minasang pengen cita-cita itu terkabulnya nanti di masa depan yang lebih lama. Kalau misalnya untuk shorai berarti ya paling 10 tahunan lagi minasang tuh ingin cita-cita itu tercapai seperti itu. Hai, nah langsung Sensei, ya, bedanya sama Yume apa ya? Yume itu mimpi. Beda, Oh, beda banget. Seperti itu, mimpi. Jadi kalau oke, mimpi itu, Sensei. eh, mimpi itu bukan sesuatu yang ingin dicapai gitu. Berarti angan-angan. Oke, Des. Oke, Selanjutnya Sensei. ya. Selanjutnya adalah menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Biasanya ini menggunakan sumori, Des. Sumori itu artinya itu bermaksud ya minasnya ya. Jadi kita tuh masih niatan ya minasnya masih berniat doang, bermaksud. Misalnya kata kerja yang dipakai ini itu adalah bentuk kata kerja bentuk kamus.
ya untuk kata kerja kamus dan juga ditambahin sumori des. Sumori des. Hai. Ini boleh menggunakan kata kerja kamus dan juga kata kerja bentuk nai. Hai. Sumori des artinya bermaksud ya. Jadi menyampaikan sesuatunya itu tuh masih masih ada di hati kita. Kita tuh belum melaksanakan apapun. Jadi masih niatan doang. Kore desu ne. Kaisha o yameru tsumori desu. Saya bermaksud berhenti dari perusahaan. Aksinya belum ada. Belum. Tapi ini tuh masih kita pikir-pikir doang gitu loh. Tsumori masih berencana. Maksudnya tuh bukan berencana, maksudnya tuh masih di dalam hati doang gitu loh. Bermaksud berhenti dari perusahaan, nyerahin bikin bikin laporan atau misalnya menyerahkan surat berhentinya itu masih belum gitu. Kore eh, kore daigaku o sotsugyou shitara kaigai e ryugaku suru tsumori desu. Setelah lulus dari universitas, saya bermaksud pergi belajar ke luar negeri. Pada kenyataannya dia belum lulus dari universitas. Nah, dia belum lulus dari universitas, jadi dia tuh masih kayak ngomong doang. Oh, kalau lulus nih nanti ya, kalau lulus, saya tuh bermaksud pengen belajar ke luar negeri, seperti itu. Watashi wa daigaku e ikanai sumori desu, arubaito shimasu. Kalau untuk Koredesnya saya bermaksud tidak berniat untuk lanjut ke universitas. Saya akan kerja paruh waktu. Mungkin dia tuh di sini masih berencana untuk tidak ikut tidak lanjut universitas, tapi di masa depan siapa yang tahu ya gitu Minasa. Jadi dia tuh masih diomongin doang. Dia mau lanjut kuliah atau enggaknya masih belum tahu karena ini masih tsumori seperti itu. Jadi masih niatan. Oke, Deska. Contoh di sini Minasa ya. Hai, oke. Saya bermaksud untuk sama saya bermaksud eh, pergi ke Jepang di musim semi. Semi. Oke. Oleh nan desho ne, dare desho ne. Oleh Andre of my Bayu of my Rido sang Rido sang Rido. Oh, off mic ya? Lupa saya. Evan Sang, mas. Hai, Sensei. Natsuni. Musim semi itu haru. Oh, Haru ya. Hmm, Haru ni. Haru. Nih, Haru ni nih. Hone. Iku nih, sumori. Nihon iku Iku sumori. sumori des. Benar sekali. Yes. Hai. Jadi, Evan Sang itu bermaksud untuk pergi ke Jepangnya itu saat musim semi. Tapi waktu nanti hari hanya atau waktu punya duitnya nggak tahu nih Evans tuh perginya musim semi atau enggak karena ini masih rencana doang masih niatan doang di dalam hati Evans seperti itu. Tuh, Yes, kan? tergantung ceweknya aja, Sensei. Hmm? Tergantung ceweknya aja kapan turun, Sensei. So Disney tergantung berarti iya benar sekali jadi ini tuh kan masih keinginan doang gitu loh masih Sumori masih ya angan-angannya Evansang gitu jadi oh kalau misalnya musim semi ya udah sih enak banget gitu musim semi jadi masih di mulut doang gitu aksinya belum ada cueknya belum turun gitu seperti itu jadi ada cuma masih di mulut doang ya minasanya ya kalau Sumori Ideska minasang bisa ya minasang ya oke Deska Hai, Sensei. oke deh segini sih mas minasang kita lanjut ke bumbu berikutnya. Hai, di sini bisa kita lihat. Di sini ada yote des. Kata kerja masih sama ya binasanya ya. Yote itu biasanya menggunakan kata kerja bentuk kamus, kata kerja, kata kerja bentuk kamus, kamus, kamus. Lalu menggunakan kata benda juga boleh, kata benda biasanya menggunakan no, partikel no. Lalu di sini ada kata yote. Yote itu berencana artinya. Yotei. Yes. Bedanya dengan Sumori, kalau Yotei itu sudah ada aksinya, Minasang.
Hai, biasanya tuh udah beberapa hal itu sudah kita persiapkan untuk rencana ini. Kalau ya tadi watashi wa kaisha o yameru tsumori desu. Saya bermaksud berhenti dari ini dari apa sih perusahaan. Tapi dia masih ngomong doang di dalam hati. Ya, masih ngomong doang di bibir. Tapi kalau yote berarti udah ada aksinya sedikit-sedikit. Contohnya di sini TQB no yote wa nan desu ka? Chiketo o Shinjuku Shinjuku de kau yote de. Saya berencana membeli tiket di Shinjuku. Berarti mungkin dia sudah pesan tiket bis atau misalnya dia sudah janjian sama teman. Jadi dia tuh udah beberapa hal tuh sudah menjadi persiapan, udah ada persiapannya gitu loh. Jadi kemungkinan terjadinya untuk Kyoto itu adalah 75% seperti itu. Rencana ya, berencana artinya. Kore desu ne, dobutsuen iku yote desu. Saya berencana pergi ke kebun binatang. Mungkin dia sudah beli tiket atau misalnya sudah membelikan adiknya boneka beruang supaya bisa dilihat sama-sama bentuk aslinya. Mungkin seperti itu. Jadi udah ada aksinya ya, berbeda dengan Sumori yang belum ada aksi apa-apa. Kalau Yote itu udah ada. I desu ka? Mari kita bikin contoh kalimatnya minasang ya. Oh, desu ne. Misalnya, hai, saya berencana menjadi seorang pengacara. Tadi pengacara itu adalah bengoshi desu ne, minasan. Oke, coba oleh Amalia-san, onegaishimasu. Amalia-san, はい、全然。dozo. Ini yang pertama mana dulu, Sensei? Hmm? Dari pengacara, Menjadi pengacara dulu berarti. Bengoshi, Bengoshi, Bengoshi ni Bengoshi ini menjadi narimas. Narimas bentuk kamusnya apa? nari, Nah, nari, narimas bentuk te, kamusnya. Naru, narute, berencana. Yo, te, des. yote, Mau ichido Bengoshi, onegaishimasu. Baca lagi. Bengoshi ini Hmm. narute desu. Hai, benar sekali Bengosh ini Naruto TDS. Saya berencana menjadi seorang pengacara. Mungkin sekarang dia lagi kuliah hukum gitu loh. Jadi udah ada aksinya nih mau jadi pengacara itu bagaimana seperti itu. Ini ne. Hai lagi. Saya berencana mendirikan apa lagi tadi? Enggak. Saya berencana membeli alat elektronik rumah tangga. Tadi ada yang ingat nggak? Den Kate dan Kasehing. kata Den So, kasihin. silakan Evan Sang. Kate Den ka kate Den ka Kate dan Kasehing. sehin ya. Kate Den kasihin no yote. Kate dan Eh, Kasehing. Oh, membeli apa? Kate Den kasihin no kau Kau? yote des. Yote, des, benar sekali. Nah, benar sekali ya. Saya berencana membeli alat elektronik rumah tangga. Mungkin uangnya udah siap gitu ya, Evan Sang seperti itu. Ini udah nabung atau udah diambil uangnya dari ATM seperti itu. Ide Shoka. Bisa dipahami ya minasang antara perbedaan dari Yote dan Sumori bisa dibedakan ya minasang ya? Oke, Ini Deska. sensei. Ya, ada yang mau tanyakan dulu sampai sini minasang? Arimasu ka? Shichimonga ga arimasu ka? Arimasen sensei. Arimaseng. Hai, oke des. Jadi segini shimashou ya minasang ya. Kita lanjut ke bumbu berikutnya. Hai. Nah, di sini ada bentuk keinginan atau maksud ya minasang ya.
to omoimas. Nah, tapi ini menggunakan kata kerja bentuk ajakan yang tadi. Kata kerja bentuk ikoke. Yang tadi masih ingat ya minasan ya? Ajakan yang ayo. Ikoke, ikoke, lalu ditambahkan dengan to omoimas. Nah, berbeda dengan ini yang minasang ya, biasanya tuh menyatakan keinginan. Biasanya tuh keinginan itu udah dari lama. Biasanya tuh bisa dari kemarin, minggu lalu, atau bahkan sejak kecil. Nah, di sini ada perbedaannya dengan tsumori yang minasang ya. Kalau tsumori itu menunjukkan suatu rencana atau keinginan yang kuat. Nggak cocok buat kehidupan sehari-hari. Kalau percakapannya. Nah, kalau misalnya tsumori itu juga bisa menggunakan bentuk naik. Tapi kalau misalnya bentuk ini nggak bisa ya. Nah ini tuh biasanya tuh keinginan itu udah dari lama ya minasang ya. Biasanya sebuah keinginan yang udah dari lama. Kalau yang tadi kan kalau Tsumori masih dalam hati doang ya masih basa-basi doang gitu loh minasang. Tapi kalau ini tuh keinginannya tuh kita sudah simpan dari lama dan sampai sekarang tuh masih berubah, belum berubah. Contohnya, Kyampu Joni Modoru mae ni Kaigang ni iko tomoteimasu. Saya berencana untuk pergi dulu ke pergi ke pantai dulu sebelum kembali ke tempat kemah. Mungkin dari kemarinnya dia tuh nyampe tuh di tempat camping. Dia ngeliat pantai. Oh, di dalam hati dia tuh udah diniati nih. Aku pengen pergi ke pantai sebelum pulang, misal seperti itu. Iya nih. Jadi kalau biasanya untuk ikut atau motemas itu biasanya merupakan suatu keinginan yang dari lama seperti itu. Jitsu wa watashi wa kore saka ni naro tomoteimasu. Sebenarnya saya ingin banget menjadi seorang pengarang. Ya, berbeda ya minasan tadi kalau tadi saya berencana menjadi seorang apa sih nama pengacara. Berarti kan dia kalau berencana itu dia tuh udah ngambil aksinya ya gitu ada dia lagi kuliah atau misalnya dia lagi ngambil S2 mungkin seperti itu. Tapi kalau ini tuh masih keinginan doang, masih belum ada apa sih masih keinginan yang dari dulu tuh masih belum berubah sampai sekarang. Sebenarnya saya tuh ingin menjadi seorang pengarang loh, tapi aksinya belum ada. Jadi masih hanya ini doang, keinginan semata doang, seperti itu. Uchi ni kaetara neo tomoteimasu. Kalau sudah pulang ke rumah, aku ingin tidur. Jadi kalau ini tuh yo tomoteimasu itu lebih kayak untuk keinginan ya minasan ya. Hai, oke desu ne. Ya, bisa minasan ya. Nah, contoh seperti ini minasan. Hai. Oke, kalau kalau pergi ke Jepang, cuma sayang kalau bekerja di Jepang, Bang, saya ingin tinggal sendiri. Tapi ini jangan yang saya sebagai orang gaikokujin sebaiknya kita tidak tinggal sendiri. Tapi mungkin boleh pisah kamar, tapi jangan sendiri. Kalau saran dari saya. Oke, desne. Apa Saki datte sensei? Evan-san desne. Coba saya pengen oleh Adit-sang, Aditya-sang. Adit-sang on mic でしょ Adit? なさHalo, halo. はい、どうぞ。Eh, 日本で日本で、働いた、kalau hataraitar, 働いたら、hmm, 一人で nara, hitori de, tinggal itu apa? Sumimas, 行 sumimas. Maka, sumu ya, sumu. Nah, maka bentuk ikokenya apa bentuk ajakannya? Sumo, も相撲対 sumo, nggak pakai tai, ini pakai bumpo ini nih. Sumo, と思っています。toh, omote imas. Minasan beda ya ini bumponya dengan tai. Kalau tai itu kan kesannya kayak anak kecil ya. Aku mau ini, aku mau ini gitu lebih kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ingin, jadi ini tuh kesannya lebih profesional. Jadi kalau keinginan ini tuh lebih kayak nyoto mote imas ini lebih profesional. Kalau misalnya tai itu lebih kayak ke aku mau ini.
Aku mau makan. Aku mau tidur dong gitu, lebih tepat, lebih ke kanak-kanakan ya. Tapi kalau misalnya bentuk ikoke, yang ini lebih profesional seperti itu. Ini deh. Bisa ya minasang ya. Lagi satu lagi minasang ya. Hmm, hai. Misalnya, sebenarnya aku ingin membeli komik komik itu. Ja, で見せますか。これですね。ピリヤさん off mic ya. Ja, dari ini sih mas kak. Is Nur Nur Islamia sang Nur Nur sang Nur sang nggak bisa ya. Oke des. Ja, dari ini sih mas kak. Kore, nasa so desu ne. Bayu Ilham sang sih mas. Jitsu wa Jitsua. eh, watashi wa sono manga wo kao to omotte imasu. Ah, sono manga. Oh, kao Kao to omotte imasu. と思っています。OK ですか、皆さん。簡単ですね。いいです。Bisa dibedakan ya, minasang ya. Tsumori, lalu yotei, lalu ikoke to omotteimasu. Kira-kira ada yang mau tanyakan dulu tidak, minasang? Mengenai tiga bumpo berikut. Semoga, Sensei, ya. kal kalau to omotte imasu sama omotte imasu Hmm? to omot omo to omo to omos omoimasu Ah, nani 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 to omoshimasu atau tom, to omoimasu. to So omoimasu. omoimasu. Ya, ya. To Beda atau omoimasu enggak sama ya? atau omoteimas sama toomoimas. Ini sebenarnya saya salah sih. Oke nih. Ya. Hai, ini tuh beda ya. Kalau misalnya omoimas, saya pikir ini tuh biasanya pendapat ya, omoimas. Tapi kalau omoteimas, itu berarti pemikiran itu tuh sampai sekarang masih dipikirin. Ya, makanya saya tadi bilang kalau misalnya tadi iko kita omoteimas itu sebuah keinginan yang dari kemarin atau minggu lalu atau bahkan sejak kecil ya biasanya menggunakan to'omotemas karena pemikiran itu sampai dari kecil sampai sekarang itu nggak pernah berubah jadi masih terus berlanjut keinginan itu gitu kalau omoimas itu biasanya sebuah opini gitu iya desu ka? Ya, hai. Arigato sensei. Ada lagi Minasan rajin-rajin ya kalian tuh banyak banget ke saya sensei ini benar nggak ini benar nggak sensei soalnya nih saya kagum itu tuh kenapa saya lama karena saya juga harus ngelayanin yang lain ya maksudnya banyak yang nanya juga jadi satu persatu ya minasan ya kalau saya balasnya lewat handphone. Oke desu ne. Make koda ne. Ya segini shimashou kalau begitu. Hai. Ini nanti kerjain aja sendiri binatang ya. Jika nggak, coto tarinai desu ne. Nah selanjutnya adalah perkiraan ini sudah di spoilerin ya oleh Evan Sang. Hai, di sini ada suseki shimasu. Sumasan. Sekeisimas atau merencanakan atau merancang. Lalu ada seirisimas, mengatur atau merapikan. Lalu hongyakusimas, menerjemahkan. Nah, hongyakusimas ini menerjemahkan secara tulisan ya, minasang ya. Hongyakusimas, menerjemahkan secara tulisan. Kalau misalnya mau menerjemahkan itu secara lisan, itu bukan hongyakusimas, tapi ini, tsuyakusimas. Beda ya, kalau Tsuyakushima itu menerjemahkan secara lisan, jadi nggak nulis. Kalau nulis, kalau menerjemahkan komik, gitu ya, koran, itu namanya Hongyakushimas, tulisan. Kalau Tsuyaku, misalnya orang Jepang ngomong apa, kita terjemahin, itu namanya Tsuyaku. Shimasu. Oke, desu ne. Selanjutnya adalah kimochi, perasaan. Lalu ada simpai, khawatir. Lalu selanjutnya minasang ya. Di sini ada Hai. Oke. Hai. Di sini ada jikeng, peristiwa, lalu selanjutnya adalah keisatsu, polisi.
Nah, di sini ya minasang ya, menyatakan prediksi kamu masing ya minasang ya. Kamu masing itu artinya itu adalah mungkin. Biasanya digunakan untuk menunjukkan sebuah dugaan tanpa adanya bukti. Jadi masih dugaan saja. Mungkin ya. Jadi kalau kita ngasih taunya itu mungkin, oh nggak ada bukti ya udah mungkin gitu mungkin karena nggak ada bukti. Jadi ya bukti kemungkinannya itu nggak ada buktinya itu. Jadi menggunakan kamus masing. Biasanya menggunakan futsuke yang biasanya bisa menggunakan kata kerja bentuk kamus. Nah, kata kerja bentuk kamus, masing kata kerja bentuk kamus. Boleh juga menggunakan kata kerja bentuk nai. Boleh kata kerja bentuk ta, bebas. Kata sifat i, boleh i-nya taruh aja. Kata sifat na-nya nggak usah ditulis. Ilangin aja. Jadi nggak usah pakai apa-apa. Nah, nah hilang. Kata benda juga langsung aja taruh, hilang. Lalu di sini kata benda. Oke. Ditambahkan kamo shiremasen atau kamo shirenai. Lebih sopannya itu adalah kamo shiremasen minasang ya. Kamo shiremasen atau kamo shirenai. Kamu Shirena itu biasanya buat temen yang minasang ya. Contohnya, kyukyusha ga kitara, jiko ga aru kamoshiremasen. Kalau ambulan datang, mungkin ada kecelakaan. Siapa tahu ya ini siapa tahu bukan ambulan datang tuh ada yang sakit gitu. Nggak semuanya harus kecelakaan seperti itu. Jadi nggak ada bukti gitu kitanya. Asumsi desu minasang. Kore, hito wa keisatsu janai kamoshirenai. Mungkin orang itu bukan polisi. Siapa tahu orang itu lagi nyamar jadi intel gitu ya minasang. Siapa tahu dianya polisi sedang menyamar. Gak tahu ya itu. Jadi ini asumsi ya minasang tanpa ada bukti. Jadi kita tuh memberikan sebuah kemungkinan tanpa adanya bukti. Oke, kita bikin satu contoh yang minasang ya. Sini lagi misalnya. Nah, desone Sasuke mungkin bukan orang Konoha. Mungkin Sasuke mungkin bukan orang Konoha karena mungkin nggak pakai lambang Konohanya gitu loh. Mungkin mungkin ya gitu. Tapi siapa tahu dia lagi gak mau pakai gitu ya. Sasuke mungkin bukan orang Konoha. Nggak oleh dari menyebutkan hmm, oke Ilham Ilham sang. 先生、どうぞ。サスケさんは、サスケさんは、この葉、この葉、orang, jing, oh, kono hajing, bukan. Janai, ja, janai mungkin kamu, kamu kamu sire maseng, shiremasen. Seperti itu. Jadi menurut ini, menurut Ilham San, Sasuke itu bukan orang Korea. Mungkin. Sasuke san wa, konoha jin, janai kamu shiremasen. Seperti itu. Hai. Mungkin anak sensei, misalnya mungkin anak sensei orang Amerika gitu. Mungkin kayak sayangnya kayak dialeknya kayak orang Inggris, kayak bahasa Inggris gitu ya. Mungkin minasang tuh, oh mungkin anak sensei orang Amerika nih gitu. Jadi kayak lebih menerka-nerka tanpa adanya bukti seperti itu. Ini syokah. Bisa dipahami ya minasang ya, kamu shiremasen atau kamu shirenai. Hai, mengenai kamu shirenai dulu ada yang mau tanyakan tidak minasang? 質問がありますかみんな質問 arimasen. ありませんね。はい。Oke, kita lanjut ke bumbu berikutnya, minasang ya. Hai.
Selanjutnya itu adalah bumpo desho. Nah, kalau ini juga masih menyatakan perkiraan yang minasanya masih sama. Mungkin juga. Tapi bedanya dengan yang tadi kamu maseng, kalau kamu maseng itu tidak ada bukti. Tapi kalau desho itu ada buktinya yang jelas untuk menghindari pertentangan. Biasanya itu digunakan, biasanya ini paling banyak digunakan yang minasanya untuk menyebutkan kemungkinan perkiraan cuaca. Karena minasan di Jepang itu perkiraan cuaca itu tuh pasti ada buktinya meskipun perkiraan yang minasan kemungkinan masih kemungkinan. Cuman akuratnya itu sampai 95%. Jadi kalau di Jepang itu udah pasti kalau hari ini dibilangin hujan ya pasti ada hujan. Seperti itu. Ya, biasanya tuh makanya ini tuh Desho itu selalu berkaitan dengan ini dengan cuaca biasanya. Kalau di sini masih sama biasa minasanya kata kerjanya tuh bentuk Futsuke, jadi bisa menggunakan kata kerja bentuk kamus, bisa juga kata kerja bentuk nai, bisa juga kata kerja bentuk ta, lalu bisa kata sifat i, bisa kata sifat na, na-nya dihilangin, kata benda juga sama, tidak usah pakai apa-apa, langsung pakai desho. Kalau di sini, ashita wa hareru desho. Besok diperkirakan akan cerah, seperti itu. Shumatsu wa ame desho. Akhir minggu diperkirakan akan hujan, seperti itu. Ides nih. Jadi kalau tadi kamu maseng itu tidak ada bukti, berbeda dengan Desho. Desho itu memiliki bukti yang jelas. Nih, oke, contoh lagi. Hmm, misalnya apa sih malam ini hai, diperkirakan badai, badai datang. Oke, desne badai itu arashi ya minasanya. Arashi. Oleh dan ini sih mas Kakure. Hmm, oleh ですね、ラニーさん、ラニー、ラニーちゃん、はい、こんばんは。こんばん、こんばん。えー、嵐、嵐が嵐が来て、kata kerjanya bentuk futsukei. き、Ku, き、kuru, 来る。Kembang arashi ga kuru desho. desho. Benar sekali. Kumbang, arashi ga kuru desho. Seperti itu. Malam ini diperkirakan badai akan datang. Iya desu ka? Biasanya sih badainya badai salju ya minasanya kalau di Jepang. Tapi kalau Tokyo jarang, nah, udah jarang turun salju. Baik. Oke deh, deh. Kira-kira mengenai desho ini ada yang mau tanyakan dulu tidak, Minasan? Tetsu mau nggak arimasu ka? Mina, arimasu ka? Masa so desu ne. Arimasen, Sensei. Ya? Arimasen. Oh, arimasen. Ini ada yang mau tanya nih. Oke, contoh mata kudasai. Contoh lagi, Sensei. Contohnya lagi. Ini biasanya tentang cuaca kan ya? Misalnya nih. Nanti dalam satu minggu ini eh, hujan diperkirakan turun sepanjang hari. Nah, desyo. Dalam satu minggu ini hujan diperkirakan turun sepanjang hari. Ada yang bisa? Nah, ada yang bisa? Bantu deh. Hai. Eh, sepanjang hari itu ichi nichi ju. Ichi nichi ju. Ada yang mau? Saya coba, Sensei. Silakan, Evan Sang. Minggu itu, hmm, satu minggu Ini apa ya, Sensei? Saya lupa. sore
minggu Ini ini. Berarti ini kono kono Shinset kok isyukang. Shinsatsu sih? Kono Ishukang nih Hai. Amega Hai. Coba saya hai. Isyukang. Terus saya isyukang. Nih. Amega Furu Hai. Desho. Isyukang nih. Amega. Sumimasen harus pakai sepanjang harinya dulu. Ichi Ah, nichi. Ichi Ichinichi, nichi ju. Ichinichiju, Amega, Amega. Furu Desho. Furu desho. Benar sekali. Ini deh, bagus sekali. Bisa dipahami ya minasang ya. Desho itu biasanya menunjukkan sesuatu kemungkinan yang memiliki bukti yang jelas. Apa itu furu desho? Ini minasang jangan pernah pakainya seperti ini nih. Amega furu desho. Jangan tinggi. Biasanya ada yang bablas furu desho gitu. Jangan. Ini harus datar. Furu desho. Seperti itu. Karena ini menyatakan sebuah ini perkiraan. Berbeda kalau misalnya pakainya furu desho. Kan itu jadi artinya tuh kan. Itu nanti bumpu selanjutnya yang akan kita bahas di hari-hari berikutnya. Oke, Desne. Bisa minasang ya? Ada lagi? Ada lagi minasang? Apakah bumpo ini hanya untuk perkiraan cuaca? Biasanya seperti itu sih. Apalagi biasanya yang memiliki sebuah kemungkinan, tapi memiliki bukti apa ya minasanya? Kadang saya tuh soalnya waktu di Jepang tuh sering dengarnya tuh hanya untuk perkiraan cuaca. Nggak pernah ada yang lain biasanya gitu. Biasanya untuk perkiraan cuaca sih. Kalau misalnya untuk kegiatan orang, lebih cocoknya kamu shiremasen. Karena kalau omongan orang kan belum tentu bisa dipegang. Kalau misalnya perkiraan cuaca di Jepang itu bisa banget jadi bukti yang jelas seperti itu. Jadi Ska, oke desu ne? Oke desu ka? Nur-san, desu ne? Hai, mari kita langsung lanjut ya minasang ya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Nah, ini nanti langsung kerjakan sendiri aja ya. Hai. Selanjutnya ada menunjukkan arti atau secara kasual yang minasang ya. Di sini ada skijo, tempat main ski, lalu ada homestay. Nah, di homestay yang minasang ya. Lalu ada bijujukan museum seni. Nah, ini Bumpo yang menunjukkan beberapa contoh yang minasang ya. Tokah-tokah. Biasanya untuk menunjukkan sebuah contoh. Biasanya kalimat yang dipakai itu bentuk kamus. Kalau misalnya dari bentuk kamus, maka belakang juga bentuk kamus, toka. Kata sifat i, kata sifat is, kata sifatnya, kata benda juga kata benda. Kalau desu ne Hokkaido ni skijo toka homestay itu karimasu ka? Apakah di Hokkaido tuh ada tempat ski atau homestay? Bijutsukan toka, skijo toka, iro-iro ada. Di Hokkaido tuh ada loh gedung kesenian, tempat main ski, dan macam-macam. Jadi ini tuh toka-toka yang rasanya untuk memberikan beberapa contoh, menyebutkan beberapa contoh. Contohnya, minasang, dalam bahasa Jepang, sumimasen. Dalam bahasa Jepang, ada kanji, terus apa lagi minasang? Kotoba, cokai, bumpo, dan doka. Yokai. Mm-mm. Dalam ujian bahasa Jepang. Ini ya, minasang, ini asik banget nih. Coba gimana nih? Dari Nishimasuka, oleh, eh, oleh, Adisa. Adisa nggak ada ya? Kan tidak ada ya. Adit ya, Adit, Hai, Sensei. Dozo. Gono Shiken. Hai, Nihongo no shiken ni. Berarti contohnya Kanji. Toka. kanji to ka, koto, kotoba ka, terus cokai,
Kai Tukai, suka bumpo, Tukai, toka Tukai, terus dokai, toka, arimat. Seperti itu. Hai. Bisa juga nih kalimat seperti ini. Arigato ne. Hai, Arisang. Contohnya seperti ini satu lagi minasang ya. Misalnya, saya suka makanan manis. Contohnya, contohnya permen, kue, dan coklat. Evan sang, betul? Siapa Sensei? Evan sang, betul deh. Oh iya. Eh apa ya makanan manis itu? Dari contohnya dulu. Oh, permen itu ame, ame Ame. toka, keki Ah, toka, hai, benar sekali. Sabar ya, sabar ya. Hai. Ame, buka. ame toka, Cake, keki toka, cake itu ka. chocoreto, Chocolate itu ka. chocoreto toka, Tuka. Makanan manis. nice. Duh, Amai. amai tabemono ga Hai, suki lebih desu. tepatnya amai mono ya. Amai mono. Oh, amai mono ya, Mbak. Hai, Sensei. amai mono ga. Suki desu. 好きです。もう一度お願いします。読んでください。Ame toka, keki toka, chocoreto toka, amai mono ga suki Benar desu. sekali. いいですか？簡単ですYa, ね。Sensei. トカトカトカトカ。Oke. Mengenai toka-toka nih, ada yang mau tanyakan tidak, Minasan? Ini bisa dipakai buat ini ya, apa yang biasa dipakai buat ini Sensei? Mensetsu tuh kalau ditanya keluarga tuh pakainya toka atau to tuh Sensei? Yang ditanya silsilah keluarga. Ah, susah keluarga. Ini alangkah lebih baiknya kalau kan kalau misalnya toka-toka itu tuh untuk membuat contoh ya. Nah, kalau untuk menyebutkan keluarga kan bukan contoh. Misalnya lebih kalau misalnya ada ibu, ada ayah gitu ya. Misalnya haha berarti cici tuh haha atau karena mereka tuh bukan contoh kalau keluarga tuh bukan contoh jadi harus disebutkan ibu dan ayah dan juga ini seperti itu jadi kayaknya kalau toka kurang cocok digunakan untuk memberikan contoh-contohnya tuh misalnya seperti ini kalau Evanson ditanya waktu mensetsu eh, berikan contoh yang hal-hal yang kamu sukai oh skina mono wa chokoreto toka seperti itu contohnya seperti coklat hal yang saya suka itu seperti coklat atau misalnya hana toka seperti itu iro-iro gitu jadi kalau misalnya toka-toka itu lebih contohnya untuk memberikan contoh saja bukan apa menyebutkan berbagai macam hal seperti kata dan bukan ya beda ya Oh, hai, arigato Sensei. ya desu ne. Tapi biasanya kalau toka-toka itu agak kurang cocok ya kalau misalnya dipakai untuk mensetsu. Biasanya nanti mungkin Minasan bisa pelajarin waktu Minasan ikut kelas mensetsu nanti ya. Hai, Sensei. Yes. Ya desu ne. Oke. Ya, sugi desu ne Minasan. Hai. Ya, sugi desu shimashou. Ini silakan kerja sendiri. Hai, oke desu ne. Di sini ada Kaiwa desu ne. Di sini ada Melin dan Ponggo. Hari ini yang akan menjadi Melin karena tidak banyak yang Minasan yang off, yang on mic. Rani-san, Rani-san, Hani, Hai, yang jadi Sensei. Melin. Ponggo adalah Ilham. Onegaishimasu. Ilham, Rani, Hai Ilham, Sensei. Rani-san, Ichiban onegaishimasu. Pongo kun wa Shorai. shorai. Oh, Mm-mm. Pongo kun wa shorai nan nani ini Nani Sensei. o, Nani ni, ya Oh, benar, nani ni naritai desu. ya. Itsuka ni Hongo no sensei ni
Naruto omoiteimasu. Oh, terus? いいですね。 Hmm, 今からどうするつもりですか？ Cita Nihongo no. Ini apa sih? Nihongo no Hong. Nihongo no Hongo kau. Kau. Ya, kau sumori des. Mm-mm. Nihongo benkyo suru. Nihongo Lupa Benkyo deh. Suru Yotei. Ini Yotei des. Mm-mm. ボンゴ君は真面目ですね。私なら Jemu ゲーム、ゲームをするとか、猫と遊ぶかもしれませんね。Ja, Boku ini Boku boku to it isho ni Nihongo benkyo shio. Nihongo Hai Nihongo Benkyo それ Shio にしましょう。Sore ni shimasho. Ii desu ne. Benar sekali ya. Hai, bagus sekali ya Rani-san. Toil Hansang Goi desu. Hai. Pengokun wa shorai nani ni naritai desu ka? Pengokun mau jadi apa nanti di masa depan? Itsuka suatu saat nanti, penasang ya, suatu hari nanti. Nihongo no sensei ni naro tomoteimasu. Ini bumbu naro tomoteimasu. Hai, saya ingin menjadi guru bahasa Jepang. Ini desu ne. Ima kara do suru tsumori desu ka? Apa yang kamu inginkan atau yang kamu maksudkan ya gitu ya? Yang kamu rencanakan itu apa? Asta nihongo no ho o kau tsumori desu. Saya bermaksud untuk membeli buku bahasa Jepang. Nihongo o benkyou suru yote desu. Saya berniat atau berencana untuk belajar bahasa Jepang. Ponggo kuang majime desu ne. Ponggo rajin sekali ya. Watashi nara. Kalau aku sih Gemu oh suru toka neko to asobu kamoshiremasen. Kalau aku sih mungkin nih akan main game atau main sama kucing. Ja boku to issho ni nihongo benkyou shio. Kalau gitu yuk belajar sama aku bahasa Jepang gitu. Sore ini shimashou gitu ya. Ini pakainya shio ya minasang ya karena mungkin si ponggonya sudah merasa dekat. Seperti itu. Yes, nih. Hai, berarti kita bisa simpulkan ya minasang ya di sini. Mari kita ini dulu. Hai, oke des. Nah, kita hari ini mempelajari beberapa bumbu yang minasang ya. Hari ini kita mempelajari bentuk ikoke. Ikoke itu apa minasang? Ajakan Bentuk Sensei. ajakan ya. Berarti Jangan. ajakannya itu secara ini kasual ajakan. Nah, ajakannya itu berupa secara kasual. Jadi minasang harus berhati-hati nih menggunakan ini. Maupun kepada Nihonjin agak berhati-hati ya minasang ya kalau misalnya ini. Ah, lebih safe-nya sebenarnya minasang boleh ini boleh tahu. Cuman lebih amannya kalau minasang itu kalau misalnya mengajak itu pakainya masyo aja. Maso atau masengka itu lebih sopan minasang. Ya, tapi biasanya orang Indonesia tuh kalau disuruh jangan itu adalah sebuah perintah. Biasanya ya. Nah, tapi kadang soalnya ada aja minasang enggak saya teman saya yang orang Jepang itu biasa aja, tapi kadang yang minasang yang ada orang yang kalau misalnya kita pakainya bentuk ini udah ngajak-ngajak aja bentuk gaul itu tuh biasanya ada yang risih gitu, ada juga yang seperti itu. Kadang yang minasang ya. Jadi terus apalagi kalau misalnya orang Jepang itu lebih tua dari kita, jadi kayak songong gitu. Kita sebagai orang asing, alangkah lebih baiknya kalau kita itu tetap menjaga sopan santun kita di negara orang seperti itu. Ya, agak hati-hati ya minasang ya. Kalau misalnya minasang mau mengajak orang Jepang atau siapapun, alangkah lebih baiknya minasang kalau menggunakan masenka atau masho. Yes, nih. Oke, Deska. Nah, selanjutnya itu kita mempelajari tadi apa? Nani-nani sumo su mori des. Salah ini. Sumori des. Sumori des. Yang artinya itu apa, minasan? Rencana. Berencana. Berencana, jangan bermaksud. Bermaksud. Iya. Bermaksud. Jadi masih niatan doang ya minasang ya. Aksinya belum ada, hanya di bibir saja. Basa-basi doang gitu. Jadi
masih berpikir doang, aksinya belum ada. Nah, kalau yang tadi berencana itu apa? Bukan Sumori tapi Yote desu. Yote. Yote. Nah, Yote. Ye. Kalau Yote berarti sudah ada aksinya ya Minasang ya. Yote des sudah ada aksinya. Yote itu artinya berencana nih ada lagi nih. Hai. Omdo ya Sensei. Iya benar sekali Omdo. Iya benar. Jadi kalau misalnya Cemori itu lebih kayak ke basa-basi BCT gitu biasanya ya. Kalau misal Cemori. Nah, ini kalau Yote udah pasti nih, udah fix, udah kayak 95% bakal kejadian. Yote berencana. Nah, contohnya Minasang adalah Minasang berencana, kira-kira kalau Minasang berencana pergi ke Jepang, itu Minasang pergi ke Jepang, bekerja di Jepang, makanya Tsumori atau Yote, kira-kira menurut Minasang. Yote, Yote Sensei. desnya karena Minasang sedang berusaha sekarang, sedang belajar. Kalau misalnya Minasang cuma pakai Tsumori, berarti Minasang tuh cuma, oh ya udah mau kerja di Jepang, tapi belajarnya belum ada, seperti itu. Lalu ada juga nih menggunakan bentuk nani-nani, ikokei, Iko, oke. Lalu menggunakan to omote Mas. limas yang artinya itu ingin ya minasang ya. Ingin. Jadi ada sebuah keinginan di sininya yang menunjukkan sebuah keinginan yang dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah. Ya biasanya itu dari kecil atau misalnya dari kemarin atau beberapa hari yang lalu seperti itu. Jadi jadi keinginan itu tuh masih sampai sekarang tuh masih belum berubah. Contohnya apa? Seperti minasang wa nihong hatarako to omoteimasu. Minasang sampai sekarang pun masih berpikir atau masih menginginkan untuk bekerja di Jepang kan? Seperti itu. Disney. Bisa ya minasang ya. Hai. Terus apa lagi tadi tuh? Aduh, saya juga lupa. Abis itu tuh apa Minasang? Kamu Shire? Kiraan sensei. Benar sekali. Masen. Kamu Shire? Kamu Masen. Shire Maseng. Nah, kalau kamu Shire Maseng, itu biasanya tuh menunjukkan apa sih mungkin, tapi tidak ada bukti. Ada buktinya ya Minasang. Tidak ada bukti yang konkret. Jadi ya kita menyimpulkan sendiri aja. Ya seperti ini. Mungkin mungkin di antara minasan sekarang tuh ada yang tiduran sambil makan. Mungkin kan saya berasumsi gitu. Kamu maseng minasan wa imak. Tabete iru kamu maseng. Mungkin minasan sekarang sedang makan. Saya hanya menduga-duga saja seperti itu. Ada juga tadi yang pakai ada bukti minasan itu apa bumbu apa? Yo. Desho. 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 Biasanya itu di Jepang tuh dipakainya untuk perkiraan cuaca. Desho langsung saya. Perkiraan, perkiraan. Biasanya itu ada bukti nyata. Perkiraan yang, nah iya, agak susah sih minasan kalau misalnya selain perkiraan cuaca karena kalau perkiraan yang lain itu biasanya suka meleset ya minasan yang lebih kayak ke kamu maseng nggak ada buktinya biasanya kalau perkiraan yang lain itu. Kalau misalnya perkiraan cuaca itu pasti ada buktinya konkret gitu. Ada misalnya ada penelitiannya, ada hasil yang bisa dilihat di TV-nya seperti itu. Jadi kalau tadi seperti yang Nur bilang, apakah selain tangki ada? Saya belum pernah dengar yang bilang yang selain tangki gitu loh. Saya nggak pernah dengar sejauh beberapa tahun saya belajar bahasa Jepang nggak ada selain penggunaan pakai ini tangki oho atau ramalan cuaca seperti itu. Nanti minasan kalau misalnya di Jepang silahkan lihat kalau ada waktunya. Oke deh. Ya terus ada lagi satu lagi apa minasan bumponya itu adalah Toka-toka. toka yang artinya itu adalah memberikan contoh. Hai. Ingat ya minasan toka ini harus sama satu jenis ya. Misalnya kalau Minasa mau memberikan contoh misalnya saya suka makanan manis. Contohnya seperti ame, chocoreto, tiba-tiba Minasan pakainya sambal. Nggak bisa ya Minasan ya. Harus satu jenis. Ya, tidak bisa pakai yang lain. Kalau yang nggak satu jenis nggak bisa.
Seperti itu. Ini nih. Ini memberikan contoh. Contoh. Nah, Minasang, beberapa dari Minasang kayaknya ada yang mengirimkan videonya itu cuman ke saya. Saya nggak apa-apa sih minta koreksi gitu nggak apa-apa. Cuman ya Minasang kalau misalnya di videonya tolong upload ya. Ada beberapa orang yang nggak upload soalnya nanti di linknya tahu kan ya Minasang ya? Linknya tahu kan? Link videonya? Stereo Show. Tahu sensei. Heeh. Tolong upload situ ya Minasang karena beberapa dari Minasang nggak nggak diupload gitu. Takutnya lupa. Mhm. Saya cuma ngingetin aja. Mhm. Apa nih? Hehe. Hai, oke des. Oh nih sih Mas Minasang ya. Ini kemungkinan kan besok libur nih. Nah, ini berarti PR-nya dari 1 sampai 4 saya mau upload ya Minasang mau di-update sama saya. Kenapa saya nggak langsung update? Karena saya itu ini tanggung kalau misalnya saya cuma masukin nilai 1 2 orang 10 orang kan Minasang ada 20 orang. Jadi saya tunggu sampai semuanya ada baru nanti saya langsung upload banyak nilainya gitu. Onegashi mas ya minasanya berarti dari PR 1 sampai 5 ya minasanya. 1 sampai 5 onegashi mas tolong dikerjakan ya. Hai, berarti kita ketemu lagi nanti di hari Senin ya minasanya. Senin. Nichiyou desho? Desu yo ne? Hari Senin. Kemungkinan kita bertemu lagi hari Senin di jam dan waktu yang sama. Onegaishimasu. Oke, mengenai ich, ni, sang, yon, go, roku, nana. Nanatsu no bunpo. Hoka no chitsumo ga arimasu ka, minasan? Mengenai 7 bunpo ini, minasan? Atau misalnya di luar itu Masih yang... sensei. Ya, silakan Evansa. Madari masen Nah, sensei. arimasen ya. Hai, wakarimashita. Atau mungkin mau bumpo yang kemarin atau yang lainnya nggak apa-apa, minasan ada yang mau tanya? Tabun sensei, saya masih bingung itu. Tabun pemakaiannya harus di Hmm, depan itu ya. Kalau tabung teh itu tuh kata keterangan ya, misalnya tabung, tabung itu kata keterangan ya, biasanya itu tidak pakai hanya menjadi kata keterangan, misalnya seperti ini, mungkin, mungkin dia datang besok, berarti tabung harus di depan tabung, karewa, ashita, kuru, ashita kimasu yo. Nah, biasanya itu nih, biasanya nih ya, setahu saya nih, kalau misalnya kamu masang itu kemungkin memiliki rasa ragu gitu loh. Jadi mungkin kemungkinan enggaknya tuh hampir 70% gitu loh. Kamu masang kemungkinan enggaknya tuh 70%. Sedangkan kalau tabun tuh enggak, itu bedanya. Kalau berarti kalau kamu masang itu lebih kesannya itu ke negatif. Sedangkan kalau yang ini tuh kesannya meyakinkan tabung nih, mungkin aja nih, mungkin nih lebih kayak meyakinkan orang, mungkin ya, itu datanya besok seperti itu. Jadi kayak lebih kayak untuk meyakinkan kalau tabung. Kalau kamu sering masang itu kesannya ragu, jadi ragunya tuh bener-bener enggaknya tuh kayak berita palsunya itu adalah 80%. Jadi kemungkinan ya ragunya tuh keraguan itu ada 80%. Sedangkan kalau tabung tuh lebih kayak ngeyakinin. Tabung nih ya, mungkin nih. Percaya deh ya gitu seperti itu. Jadi kayak lebih kayak meyakinkan orang kalau tabung seperti itu. Jadi, jadi kesana tuh kalau misalnya kamu sering pasang lebih negatif, kalau tabung lebih kayak meyakinkan orang gitu. Menghasut seperti itu. Tidak usah dipikirkan bedanya apa. Karena ujung-ujungnya nanti minasan kalau di Jepang pakainya terobos aja gitu setaunya minasan biasa seperti itu minasan. Andre dah. Terus sensei katanya di Nihonjin kalau ngomong tuh suka nggak pakai partikel ya sensei ya? So desu ne. So kadang saya sebagai guru bahasa Jepang yang sudah punya N2, saya juga kadang bingung mereka tuh ngomongnya cepet banget karena mereka tuh nggak pakai partikel itu. Nggak pernah pakai kadang ya minasanya. Kalau misalnya orang Jepang yang asli yang bener-bener orang Jepang nih, bukan seorang guru atau berkaitan sama yang antar negara gitu ya misalnya yang kayak dari orang Jepang tinggal di Jepang nggak pernah ke luar negeri. Mereka tuh nggak pernah pakai partikel dan ngomongnya cepet banget. Seperti itu. Nggak pernah kadang, doko iku? Gitu.
Kan biasanya doko nih ikimasu ka kalau kita ya. Betul, doko ikut. Alah, so. Oh, wakata. Seperti itu. Kadang seperti itu seorang Jepang. Kebanyakan ya minasang. Mm-mm. Tapi biasanya Terus, seperti itu tuh. terus gimana Sensei? Hmm? Terus gimana kita ngimbanginnya tuh Sensei? Ya, kembali lagi kalau ngimbanginnya itu adalah caranya. Kalau semakin lama kita sering berkomunikasi dengan mereka, semakin lama pun kita semakin mengerti. Jangankan minasan yang baru aja belajar, saya aja kadang masih suka bingung. Wajar aja Minasang. Minasang makanya jangan berkecil hati. Kalau menurut saya Minasang itu keren. Saya belajar bahasa Jepang itu hampir 3,5 tahun kuliah Minasang. Tapi Minasang dengan waktu yang sangat ini tipis, terus ada batas waktu, terus harus dibagi dengan kerjaan. Minasang dalam waktu 1 bulan harus udah bisa N5, tiba-tiba N4. Itu Minasang harus bisa semua itu udah jago banget Minasang. Jadi wajar aja kalau misalnya Minasang melakukan kesalahan atau ngomongnya juga terbata-bata wajar saja. Tapi Minasang itu udah keren kalau menurut saya seperti itu. Pasti orang Jepang juga nanya nanti, udah berapa lama kamu belajar bahasa Jepang? Kalau misalnya Minasang kan dari N5 sampai N4 berarti 3 bulan tuh. Sangka getsu gura benkyu shimashita. Itu orang Jepang juga pasti, wah keren banget nih Honggo Jozo desu nih. Pasti gitu karena kembali lagi Minasang tuh waktu untuk belajarnya tuh sedikit. Dengan waktu yang sedikit Minasang sudah bisa mengerti bahasa Jepang juga ada alhamdulillah gitu. Kadang blank sensei. Iya, ya saya tahu, saya ngerti perasaannya. Nah, karena dulu juga saya seperti itu. Kadang kalau udah di depan orang Jepang, ngomong apa nih ya? Duh, bingung gitu ya seperti itu. Kayak, ngebalasnya apa nih? Gitu kan? Saya wajar, wajar, Itu wajar. Sensei, Hmm. biasanya kita ngerti tuh dia ngomong apa Mm-mm. tuh kita ngerti, tapi kita kalau mau kita balikin lagi tuh kita kayak orang lala lolo gitu. So desu Gimana? ne. So desu ne. Wakaru, wakaru, wakaru. Saya paham kok. Dulu saya seperti itu. Saya juga pernah di posisi Minasa. Tapi kembali lagi, dengan seringnya banyaknya latihan, itu kadang itu secara natural Minasang itu tuh keluar sendiri. Minasang pokoknya kalau dia berhadapan sama orang Jepang, intinya satu, pede, jelek, nyambung gak nyambung, bahasa Jepang itu nyambung gak nyambung, pakai bumbu atau enggak, partikelnya benar atau enggak, bumbunya benar atau enggak, ngomong aja. Itu kuncinya. Nanti kalau misalnya orang Jepang nggak ngerti, kita kan bisa pakai bahasa tubuh, gitu. Kalau saya sih dulu kayak gitu minasang ya. Dulu waktu saya nggak ngerti, waktu itu saya pernah, aduh ini minasang nggak boleh diituin ya, minasang nggak boleh, nggak boleh ngikutin. Tapi saya tuh pakai bahasa Futsuke, pakai bahasa anime, bayangin sama orang yang baru saya kenal orang Jepang, udah tua lagi, sensei lagi. Eh, saya bilangnya oha, sensei oha, gitu. Saya gitu. Bayangin. Tapi untungnya orang Jepangnya kan baik gitu. Jadi lebih oh iya ohayou gozaimasu. Kalau karena orang Jepangnya juga lebih kayak mereka tuh kalau misal mengkoreksi itu nggak pernah langsung to the point. Lu salah. Kamu salah. Nggak kayak gitu orang Jepang tuh kayak jadi nih biasanya mereka tuh ngebalikin pakai bahasa yang benar. Oh jadi kita itu jadi mikir, oh yang benarnya seperti itu ya, seperti itu. Biasanya orang Jepang tuh nggak bakal koreksi, nggak bakalan. Bodo amat ya sensei, kadang perlu. Iya, emang harus bodo amat. Ya, toh orang Jepang juga pasti paham dong. Ini bukan bahasa kita. Bahasa kedua juga bukan. Gitu, makanya wajar aja kalau kita melakukan kesalahan yang sering gitu. Justru dari kesalahan lah kita jadi belajar. Jadi Minasa nggak usah takut. Seperti itu. Saya salah malah di ini Sensei Doyu Kotoga katanya. Apa? Doyu Kotoga. Nggak apa-apa, wajar aja. Dua juga tuh gitu ya pasti. Nah nanti Evansanya lebih ini lagi apa sih lebih berusaha lagi. Kalau misalnya kadang minasang dulu waktu saya masih di saya waktu LPK waktu jadi guru LPK saya mendampingi orang yang mensetsu. Ada orang yang Jozu, ada orang yang Jozu banget bahasa Jepangnya ngomongnya kayak pera-pera lancar banget. Ada orang yang nggak bisa bahasa Jepang tapi dia tuh berusaha ngomongnya nggak bisa atau tapi dia tuh berusaha gitu loh minasan kerja keras gitu pakai bahasa tubuh dia yang kepilihnya tuh adalah yang nggak bisa bahasa Jepang gitu karena kelihatan berusahanya gitu orang Jepang tuh biasanya lebih lihat usaha daripada bicaranya gitu kalau misalnya ada orang kayak gitu daijoubu boleh Evan-san seenggaknya Evan sudah berusaha seperti itu tidak sekah jadi angka baiknya minasang lebih banyak latihan saja latihan itu benar-benar berpengaruh minasang
Ideska? Hmm, saya harap dengan pertemuan kita hari ini tuh kita bisa ini ya minasang ya, banyak sharing dan juga banyak ini mendapatkan ilmu. Sensei kalau kita kerja di Jepang, Sensei kan kalau nggak ngerti instruksinya mending kita jawab seperti apa, Sensei. Kalau nggak ngerti ya minasang harus bilang sumimasen, moichido onegaishimasu. Tolong sekali lagi. Tapi kalau minasang yang ke sekali lagi itu nggak ngerti, itu jangan pernah minta jelasin lagi sekali doang. Jadi minasang kalau minasang sekali nggak ngerti, itu yang kedua kalinya minasang harus benar-benar ngerti. Mau nggak mau seperti itu. Kalau Berarti kerja jangan di bilang hmm? Moichido onegaishimasu ya, Monichido berarti aku saya sensei ya. もう一度お願いします。すみませんですが、もう一度お願いします。Gitu. Biasanya seperti itu. Mau ichido. Ya. Mau ichi. Atau enggak, kalau misalnya enggak mau ichido, biar, sumimasen, yukuri onegaishimasu. Gitu. Tolong pelan-pelan ya. Nah, kalau udah kata tolong pelan-pelan, itu benar-benar kita harus dengerin. Karena mereka pasti pelan-pelan. Ano ne, kore desu ne. Biasanya kayak gini, gini. Ngerti? Gitu. Ngerti? Hai, wakarimashita. Seperti itu. Jadi, kalau kita dikasih kesempatan sekali lagi, itu yang kesempatan satu kalinya kita harus benar-benar pakai. Seperti itu. Nih. Tapi tenang aja Minasang, biasanya kalau pengolahan makanan itu Minasang tidak berhubungan dengan manusia, Minasang itu berhubungan dengan mesin. Jadi bagi Minasang yang introvert, introvert banget, pengolahan makanan itu cocok untuk Minasang. Karena jarang berkomunikasi dengan Soalkan sensei. orang. So. Seperti itu. Yang introvert ya. Tapi kalau misalnya yang kaigo atau restoran, dame desu ne. Harus sering senyum, harus sering ngobrol. Itu deh. Oke desu ka? Oke deh, Ada lagi pertanyaannya, sensei. Minasang? Baik. Nasa so desu ne. Hai, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, iya, sama-sama, Nika-san. Baiklah kalau begitu tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini ya, Minasang ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dan kita akan ketemu lagi minggu depan, hari Senin. Onegaishimasu. Shukudai mo wasuranaide kudasai. 他の質問がなかったら、今日の授業は終わりにしましょう。はい、終わる前に一緒にお祈りをしましょう。じゃあ始めます。はい、終わりました。OK、皆さんお疲れ様でした。はお疲れ様でし Sama た、先 desta 生。sensei. い、みん また Terima kasih な、来週 Sensei. またねか。ー。はーい、おやすみなさい。